Alhamdulillah, alhamdulillahi harrakal qulub bidzikril habibil mahbub syafi'una Muhammad غاية قلوبنا محمد صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في مصحف كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama khatib berwasiat kepada saudara-saudaraku sekalian, khususnya kepada diri saya. Marilah kita tingkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan begitu banyak kepada kita, yaitu nikmat iman, tentunya lagi nikmat Islam, dan tak ketinggalan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan di siang hari ini, di hari Sayyidul Ayyam, kita berkumpul melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Ini kata Allah nih. Allah berfirman dalam Al-Quran. Sekarang banyak manusia yang pada kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Banyak manusia yang pada saat ini, pada sekarang ini enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya oleh seseorang, apakah kita sudah pandai bersyukur kepada Allah? Apakah kita sudah pandai mensyukur nikmat Allah? Dengan pertanyaan itu kita nggak perlu mencari siapa yang bertanya. Kita harus tahu apa jawaban dari pertanyaan itu. Kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sandarannya hidup hanya kepada Allah. Ciri khas orang yang beriman kepada Allah, ciri khas orang yang sandarannya hidup hanya kepada Allah, dialah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dialah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita nggak pandai bersyukur, Pak, nggak pandai mensyukur nikmat Allah, khawatir dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita nggak banyak bersyukur kepada Allah. Kita kurang bersyukur kepada Allah, bahkan nggak mau mensyukuri nikmat Allah yang mana iblis dan setan laknatullah alaih digoda manusia, anak cucu Adam, agar tidak mau bersyukur kepada Allah, agar nggak mau mensyukuri nikmat Allah. Kalau nikmat kita, Pak, kalau udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya, Pak, ngembaliinnya lagi susah, Pak, rada lama, Pak. Kalau kita jarang bersyukur kepada Allah, bahkan nggak mau bersyukur nikmat Allah, apabila nikmat yang diberikan kepada kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Lalu, Pak, dengan cara apa sih kita ingin mensyukur nikmat Allah? Ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita masih ada, Pak, salah satunya masih ada. Kita bisa bahagiain kedua orang tua kita. Kita bisa bahagiain salah satunya orang tua kita, Pak. Orang itu berarti tandanya mau mensyukur nikmat Allah, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia tuh orang tua. Anaknya bisa bahagiain kedua orang tuanya. Anaknya bisa bahagiain salah satunya, ibu bapaknya masih ada, dia bisa gembirain orang tuanya. Orang itu tandanya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak pakai susah-susah kita cari. Kita pengen bersyukur yang ada ribet amat sih. Ingin mensyukur nikmat Allah, kita bisa bahagiain istri dan anak-anak kita. Istri kita bisa bahagia, anak kita bisa bahagia. Berarti orang itu tandanya mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi sih, Pak? Besok kurban, tinggal beberapa hari lagi kita berkurban untuk kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen diakui umat Rasulullah, besok kita berkorban, Pak. Korban itu sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang diharuskan. Berat banget, Pak. Berkurban, sunnah korban itu berat banget, Pak. Kita motong kambing, kita motong sapi, berat Pak rasanya, Pak. Makanya dikatakan sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang diwajibkan, sunnah yang ditekankan. Kalau kita nggak ditekankan, nggak bakal kita mau, Pak.
berkorban, sunnah berkorban besok di 10 Dzulhijjah. Nah, kalau kita mau berkorban, ya kita kumpulin duit kita Pak, 50.000 sehari, 150.000 per hari, 30 hari udah berapa duit? Dapat seekor kambing satu Pak. 3,5 juta juga kambing udah gede. Apalagi 4 juta, apalagi 5 juta, jumbo tuh kambing. Ekspresi kita Pak, kalau kita pengen diakui umat Rasulullah, berkorban Pak, walaupun berat. Emang sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan. Nah kita beli HP kita kuat Pak ya. HP yang harganya 4,5 juta, 3,5 juta, kita kuat beli HP. Motor, sepeda motor, sepeda listrik, kita kuat beli. Masa satu ekor kambing saja yang harganya paling murah 3,5 juta, 3 juta, apalagi ke atas 4 juta. Luar biasa Pak. Orang itu berarti tandanya mau mensyukur nikmat Allah, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang Pak. Nggak usah nyari-nyari kemana-mana, udah di lingkungan, di keluarga kita juga ada Pak. Kita tadi sudah saya sebutkan, kita bisa bahagian orang tua kita, bahagian keluarga kita, udah cukup. Kita berkorban untuk Allah. Sekarang apa sih Pak tujuan korban itu? Taqarrub ilallah. Dari akar kata qaruba yaqrubu kurban atau kurbanan, dekat atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen dekat sama Allah, besok berkurban Pak. Kita paksain Pak ada diri kita. Katanya dekat sama Allah, berkurban besok. Kita berkurban untuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita bahagia Pak, itu anak saya udah bisa berkurban, ya Allah. Bahkan istri dan anak kita Pak bahagia, kita bisa berkorban untuk Allah, taqarrub ilallah ta'ala, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sunnah kurban besok 10 Dzulhijjah. Kita jangan lupa, duit kita jangan di kemana-mana yang dulu Pak. Pahalanya Masya Allah, pahalanya subhanallah. Kurban itu Pak akan membentengi kita di api neraka. Bukan hanya untuk diri kita, akan tetapi untuk keluarga kita Pak. Bulunya, tanduknya, kakinya dihitung Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membela kita, tuh kurban, sunnah kurban kita yang besok akan kita kurban untuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang Pak, kalau kita pengen bersyukur kepada Allah, ingin mensyukuri nikmat Allah, udah gampang, gak pakai nyari dia di lingkungan keluarga kita aja Pak. Itu tandanya kita mau mensyukur nikmat Allah. As'adun nas man qalbun alim wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Kalau hidup kita pengen beruntung, hidup kita ingin beruntung di dunia dan di akhirat, yang pertama Pak, qalbun alim. Apa sih itu qalbun alim? Dia paham, dia punya arti, dia ngerti, dia punya hati. Siapa sih orang yang paham hatinya? Siapa sih yang paham dengan apa hatinya di dalam hati kita? Orang itu mau mensyukur nikmat Allah, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mau mensyukur nikmat Allah dengan cara yang tadi saya sebutkan, berarti orang itu tandanya mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wa badanun sabirun, sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya tahun ini nggak punya duit, banyak pengeluaran Pak Ustaz. Gak apa-apa, sabar. Bantuin noh motongin, bantuin noh melastikin, bantuin noh bungkusin, sama pahalanya. Pak, di dalam riwayat lain nih Pak, ini ngeri banget Pak. Wafi riwayat yang lain nih Pak, ngeri banget. Kita mampu Pak, duit kita ada, terus kita Pak nggak mau berkorban untuk Allah. Ternyata Pak, ngeri banget Pak, sholat kita katanya nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini wafi riwayat yang lain, riwayat yang kasar ibaratnya. Kita mampu berkorban cuma 1 ekor kambing saja kita nggak mau berkorban. Kita mampu, tapi kita nggak mau berkorban untuk Allah. Sholat kita nggak diterima Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah. Kita lagi bokek, lagi kita nggak punya duit Pak. Sabar. Emang rezeki lagi sabar Pak. Kan disuruh sabar sama Allah, kan disuruh sabar sama baginda Rasulullah SAW. Sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah. Nggak punya duit, lagi kosong. Sabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Harus sabar. Kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, banyakin sabar kita hidup Pak. Lah kita Pak kalau kagak sabar Pak, mungkin Pak kita berantem mulu Pak, ribut mulu sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak kita, sama tetangga kita. Kalau hidup kita nggak sabar, berantem mulu Pak kita, hidup kita nggak bahagia. Makanya Nabi nyuruh kita, Allah nyuruh kita, memerintahkan kita disuruh banyak sabar kita hidup. Yang mana sabarnya itu pahalanya sangat besar apabila ditimbang. Menurut Imam Ghazali, sabar Pak pahalanya ketika ditimbang Pak, itu timbangan nggak muat Pak. Saking pahalanya besar tuh sabar. Emosi kita jaga, galak kita jaga, ego kita jaga. Banyakin sabar kita hidup di dunia. Timbangannya Pak, apabila ditimbang itu timbangannya nggak muat. Saking pahalanya besar tuh sabar. Kalau hidup kita pengen bahagia di dunia, banyakin sabar. Dan yang ketiga, waqana'atun bima bil yadi. Nerima takdir apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita hidup nggak ada sifat qanaah, nerima apa adanya, ya ribet Pak, benar. Pusing bawaannya Pak, betek bawaannya Pak, benar. Kalau kita hidup tidak ada sifat qanaah, kita nggak ada pada diri kita, ya Allah, pada anak kita, pada istri kita, pada diri kita, ternyata ribet Pak, susah hidup kita Pak. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW yang nyuruh kita, yang merintahkan kita, Nabi yang sayang kepada kita. Kalau kita bukan umat Rasulullah, Allah nggak sayang kepada kita. Saking aja kita umat Rasulullah, umat baginda Rasulullah SAW. Kalau kita bukan umat Rasulullah Pak, Allah buang Pak kita. Dicuekin kita sama Allah Pak. Lantaran kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, kita disayang sama Allah Pak. Dikit-dikit diperintah oleh Allah, dikit-dikit diperingatin oleh Allah, jangan begitu ente, jangan begitu kamu, jangan begitu engkau. Allah saking sayang pada kita. Kalau kita bukan umat Rasulullah Pak, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita bukan umat Rasulullah, umat pilihan Allah, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, pilihan Pak. Umat Rasulullah umat pilihan Pak. Kita sebagai umat Rasulullah diperintahkan yang pertama, hidup kita pengen bahagia, pengen beruntung, banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu banyakin syukur pada Allah. Yang kedua, hidup di dunia banyakin sabar. Dan yang ketiga,
qanaah harus ada. Nerima apa adanya. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja khotib yang begitu singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya Al-Fakir. Bukan hanya bisa menyampaikan saja, akan tetapi saya pun bisa menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala ta'ala jalla jalaluhu wa qala ta'ala mukhbiran 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah wa aina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah